Hai, di video kali ini kita akan belajar membuat website dengan framework MVC dengan bahasa pemrograman C#. Ini bagian dari kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang konsep dasar MVC. Saya mengasumsikan teman-teman sudah menginstal Visual Studio dan juga SQL Server. Oke, kita langsung saja buka Visual Studio kita. Selanjutnya kita create new project. Cari template-nya di sini MVC. Oke, yang non netcore ya. Klik next. Kasih nama project kita misalnya MVC concept. Sini. Lokasi penyimpanannya. Kemudian frameworknya saya biarkan defaultnya 4.72. Oke, create. Oke, MVC. Pastikan ini tersentang dan authentication-nya none. Ini biarkan default aja, create. Oke, project kita udah di generate oleh Visual Studio dan kira-kira seperti ini struktur projectnya. Nah, untuk video kali ini kita hanya berfokus kepada 3 folder aja, controller, models, dan view. Oke, kita buka controller. Di sini ada default controller yang di generate oleh Visual Studio Home Controller. Nah, di video kali ini kita tidak perlu membuat controller baru, kita cukup menggunakan controller yang sudah ada. Dalam hal ini home controller. Oke, di models belum ada apa-apa. Nah, tugas kita adalah membuat database-nya dulu, karena yang kita pakai di tutorial kali ini adalah pendekatan database first. Oke, kita buka SQL Server kita. SQL Server. Login. Kita bikin database baru, misalnya MVC concept. Kita buka, expand. Kita bikin di sini sebuah table. Kita kasih propertinya ID, data type-nya unique identifier. Terus jangan lupa di set sebagai primary key-nya. Terus ini name. Terus data type-nya string, kita kasih sini 100. Email yang sama, panjangnya 100. Terus date created, date time, date modify, juga date time. Oke, simpan dengan nama table employee. Oke, saya rasa udah. Kita balik ke Visual Studio. Di folder models, kita klik kanan, add new item, terus bagian data, kita pilih add.NET Entity Data Model. Kita kasih namanya di sini MVC Concept. Add. Oke, biarkan yang default terpilih EF Designer from Database. Oke, next. Oke, kita bikin koneksi database-nya. Server name saya itu adanya, kita klik properties.
klik kanan properties. Nah, kita copy nih nama server name-nya. Post. Oke. Server, masukkan password teman-teman. Kita berpassword, kalaupun tidak di set passwordnya bisa pakai Windows Authentication. Oke, kita pilih database yang telah kita buat tadi, MVC Concept. Oke, kita tes connection, berhasil. Oke, nah untuk pilihan ini kita ditanya apakah username dan password database kita mau disimpan ke web config atau tidak. Dalam hal ini saya masukin ya. Oke, klik next. Nah, ini database connectionnya namanya ini ya. Oke, next. Nah, ini saya biarkan default. Dan ini saya uncheck, biarkan apa adanya. Finish. Oke, diagramnya seperti ini. Berikut properties sesuai dengan yang kita buat di SQL Server. Oke, ini bisa kita close. Nah, tugas kita ke home controller. Kita buatkan sebuah view baru atau page baru. Sorry. Action result, register employee misalnya, dan return view. Kita klik kanan add view. Ini biarkan default ya untuk sementara. Terus kita pilih layoutnya. Oke, kira-kira seperti ini yang udah di generate oleh Visual Studio. Terus kita buatkan di sini form. Metodenya post. Actionnya ini kosong dulu untuk sementara. Kita bikin HTML structure buat box. Sini kelas row. Saya name. Box, tipenya text, name-nya name, sorry typo. Kita copy aja ya untuk mempercepat. Oke, kita ganti jadi email. Sini adalah button, teksnya save. Oke, di controller home kita buatkan sebuah action result. Ini kurang titik koma yang cuman bisa menerima action post. Caranya adalah kita kasih http post. Oke, kita paste. Sini kita kasih parameter name, string, email. Oke. Kita
kita copy, kita balik ke depan, kita kasih action resultnya, URL actionnya ke register employee, controllernya home. Oke, di bagian paling atas kita bikin objek baru, database connection-nya. MVC concept entities, titik, biar keluar suggestion-nya db. Sorry, seperti ini. Oke, di bagian post ini kita akan coba menyimpan data yang user ketik di form ke dalam database. Kita bikin objek baru, new employee. Oke, kita masukin datanya, new ID ya, generate ID baru, date created-nya, the time now, sama halnya untuk the date modify. Biar mempercepat kita copy aja. Add employee db.save change. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kita breakpoint di sini ya untuk melihat prosesnya. Kita bisa jalankan ini page, terus kita simulasikan memasukkan data di dua text box, name dan email. Oke, kita ketik di sini nama saya. Oke. Save. Oke. Datanya masuk. Kita pencet F10. Oke, continue. Kita cek data kita di database. Kita refresh dulu. Oke, datanya udah masuk, berhasil di insert.